Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan sudah bertugas, seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023 atau bisa disebut pendaftaran untuk menjadi peserta seleksi PPG tahun 2023 ini kembali diadakan. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memenuhi standar persyaratan untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan seperti apa yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek? Apakah semua guru bisa berkesempatan untuk mengikuti seleksi calon PPG tahun 2023 ini? Mungkin TMT 2019, 2020, 2021. Apakah guru honorer sekolah bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Lantas bagaimana seleksi PPG dalam jabatan itu? Nah, untuk itu simak video berikut ini sampai selesai. Dirjen Gitika melalui Direktorat PPG kembali akan mengadakan seleksi untuk calon peserta PPG tahun 2023. Bagi guru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PPG Daljab tahun 2023 ini, guru tersebut diundang untuk mengikuti seleksi administrasi yang nantinya diumumkan melalui SIM PKB masing-masing guru. Sebelum dilakukan undangan, Direktorat PPG telah mengeluarkan surat pemutakhiran data guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 di tanggal 18 April 2023. Berikut isi suratnya. Saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita ke dalam isi suratnya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, di sini sasaran untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 ini adalah ada dua nih. Yang pertama yang A, guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik. Dan B, guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A dan belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk bisa menerjemahkan poin A dan poin B ini, terlebih dahulu saya di sini akan membacakan persyaratan untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan seperti yang telah diungkapkan oleh Kemendikbudristek di dalam Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022. Nah, jadi kita langsung saja kepada persyaratannya. Ada di bab 2. Nah, bab 2 persyaratan pasal 5. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, mahasiswa PPG dalam jabatan. Artinya untuk menjadi diikut sertakan untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan itu harus memenuhi standar. Standarnya ini yang pertama adalah berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas guru. Nah, ini poin pentingnya nih. Untuk mengukur apakah tahun 2023 ini Bapak Ibu di rumah sudah termasuk atau menjadi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 yang nantinya akan mengikuti seleksi administrasi, yaitu guru tersebut sudah bertugas minimal selama 3 tahun terakhir ya. Nah, ini selama 3 tahun terakhir yang A. Artinya kalaunya di tahun 2023 diadakan seleksi ya, seleksi administrasi, berarti TMT mulai TMT 2019, 2020, 2021 termasuk sudah menjadi sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, karena di peraturan menyebutkan minimal guru tersebut sudah bertugas selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di rumah yang TMT gurunya sesudah tahun 2019 seperti tahun 2020, maka Bapak Ibu tidak bisa atau tidak diundang untuk mengikuti seleksi administrasi tahun 2023 ini ya. Kemudian lagi yang B itu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 ya. Kemudian yang C memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan NPTK. Yang D berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan. Yang E sehat jasmani dan rohani. Dan F bebas narkoba
psikotropika dan zat aditif lainnya. Yang G, berkelakuan baik dan terdaftar pada sistem data pokok pendidikan kementerian. Nah, ini termasuk di dalam Dapudik ya, sudah berkaitan dengan yang poin A ini tadi. Nah, untuk poin E, F, dan G ini dilengkapi ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu itu sudah lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi akademik. Nah, untuk poin E, F, G ini nanti dilengkapi setelah lulus seleksi administrasi dan lolos seleksi akademik, baru melengkapi E, F, dan G ini. Nah, untuk A, B, C, D, dan E ini Bapak Ibu sudah memenuhi atau sudah mengantungi persyaratan tersebut sebelum dipanggil, diundang untuk menjadi peserta PPG untuk mengikuti seleksi administrasi dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, sudah jelas ya. Di sini yang paling penting itu minimal bertugas selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi kita kembali ke isi surat dari Direktorat PPG ini mengenai pemutakhiran data guru tadi kepada siapa-siapa calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 ini ya. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan itu harus memenuhi 3 tahapan. Tahapan yang pertama tadi harus memenuhi standar persyaratan minimal. Jika Bapak Ibu sudah memenuhi standar persyaratan minimal seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang ini tadi, yang A sampai E sampai H ini, Bapak Ibu akan otomatis diundang di SIM PKB untuk mengikuti seleksi administrasi. Yang mana untuk di dalam seleksi administrasi itu nantinya Bapak Ibu hanya mengupload berupa surat-surat ya. Ada 3 surat, nanti saya jelaskan. Nah, setelah lulus seleksi administrasi, Bapak Ibu akan diikut sertakan kembali untuk mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik itu menjawab soal, yang mana di dalam seluruh soal itu ada nilainya. Nilai akhirnya itu ada standar minimalnya. Jika Bapak Ibu sesudah mengikuti seleksi kualifikasi akademik namun tidak lolos, berarti Bapak Ibu tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Direktorat PPG. Nah, setelah 3 tahapan itu dilalui, maka Bapak Ibu sudah ditetapkan menjadi peserta PPG dalam jabatan, yang artinya hanya menunggu antrian mengikuti pendidikan saja lagi ya. Kapan nantinya dipanggil untuk mengikuti pendidikan PPG ke LPTK ya. LPTK ini berupa perguruan tinggi ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk poin A ini, guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik, berarti poin A ini otomatis guru dan kepala sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan standar tadi ya. Standar persyaratan untuk menjadi peserta PPG mereka ini sudah memenuhi, hanya saja mereka tidak lulus seleksi akademik, yang artinya mereka itu mengikuti kembali seleksi di tahun 2023 ini, yaitu berupa seleksi administrasi dan juga mengulang ya seleksi akademik. Nah, begitu. Nah, sedangkan poin B, guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A ya, yang tidak disebutkan di sini dan belum memiliki sertifikat pendidik, artinya guru dan kepala sekolah di sini mereka itu memang belum pernah mengikuti seleksi administrasi ataupun seleksi akademik. Mereka itu belum pernah. Nah, tetapi walaupun belum pernah tadi ya, ada persyaratannya tadi itu minimal guru tersebut sudah bertugas selama 3 tahun ya. TMT gurunya nih sudah bertugas selama 3 tahun. Jika kurang dari 3 tahun, maka di sini bukan termasuk pada poin B. Jelas ya. Poin B ini bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan di pasal 5 ya. Ini ya, pasal 5 ini, maka ini guru tersebut tidak termasuk pada poin B ini. Ya. Jadi TMT guru tahun 2020, 2021 apalagi tahun 2022 itu bukan bagian dari poin B. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dimutakhirkan dan juga diperhatikan ya
diverifikasi, dibutulkan bagi guru yang sudah memenuhi persyaratan, baik poin A atau poin B seperti yang saya sebutkan tadi, persyaratannya apa saja untuk menjadi peserta PPG. Jika sudah memenuhi persyaratan, apa saja yang perlu dimutakhirkan ya. Di sini ada 4 macam. Nah, jadi sebelum saya membacakan ini dan mensimulasikan, menunjukkan di bagian mana letaknya di isian dapudik itu, maka di sini saya terlebih dahulu menjawab ini nih dulu nih. Poin 1, poin 2 sudah. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga, apakah guru honorer sekolah bisa mengikuti PPG? Nah, di sini ya ada jawabannya. Yang berhak untuk menjadi guru yang berhak mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2023 adalah guru yang berstatus kepegawaiannya itu PNS atau CPNS, kemudian P3K, kemudian honorer daerah, dan juga guru tetap yayasan. Jadi guru honorer sekolah di sini tidak bisa mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, yang dimaksud guru honorer sekolah itu ya hanya diperbolehkan TMT awalnya atau TMT sebelum 2 tahun terakhir seperti yang dijelaskan di sini ya, yang di tahun 2022. Di sini ada penjelasan mengenai. Nah, di sini hal-hal yang diupload di seleksi administrasi itu ada 3 nih. Di dalam seleksi administrasi itu nantinya Bapak Ibu mengupload 3 macam SK. Yang pertama SK pengangkatan pertama kali itu boleh dengan SK kepala sekolah. Nah, kemudian SK yang kedua adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir itu minimal statusnya adalah sudah CPNS, PNS, P3K atau guru tetap yayasan. Nah, yang dimaksud dengan guru honorer daerah ini minimal ditandatangani oleh SK-nya itu ditandatangani atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, jadi begitu ya. Jadi bukan berarti SK kepala sekolah itu tidak atau ditolak betul ya, ditolak sama sekali. Artinya yang ditolak ini yang terakhirnya, yang 2 tahun terakhirnya. Jika di dalam 2 tahun terakhir itu memiliki SK kepala sekolah, maka Bapak Ibu tidak termasuk menjadi program PPG dalam jabatan tahun 2023. Misalkan kan PPG nih diadakan seleksi administrasi di tahun 2023. Berarti tahun 2022 dan tahun 2021 itu Bapak Ibu sudah minimal memiliki SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. Sedangkan untuk tahun 2020, 2019 dan terus ke bawahnya silahkan SK Kepala Sekolah, tidak masalah. Nah, jadi begitu ya. Dan yang kemudian lagi di dalam seleksi administrasi itu nantinya juga mengupload SK pembagian tugas ya. Pembagian tugasnya itu juga 2 tahun terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang SK pembagian tugasnya itu tidak terkumpul ya persiapkanlah. Ya, pembagian tugasnya itu kan hanya 1 biasanya dikeluarkan oleh kepala sekolah, kemudian difotokopi ke semua guru. Jadi silahkan ini persiapkan 2 tahun terakhir. Kemudian juga SK pengangkatan pertama kali menjadi guru juga itu juga persiapkan. Nantinya itu di-scan dan di-upload jika Bapak Ibu berhak mengikuti seleksi administrasi memenuhi persyaratan seperti yang di poin A dan B ya, seperti yang saya jelaskan di sini tadi ya, persyaratannya tadi A sampai H. Nah, sedangkan persyaratan untuk E, F dan G ini dilengkapi sesudah lulus seleksi akademik dan ketika ingin mengikuti pendidikan ke perguruan tinggi ya. Jadi baru dipersiapkan. Jadi ini belakangan ya yang E, F dan G ini. Jadi yang di dalam seleksi administrasi itu hanya ada 3 yang diupload. Jadi SK pengangkatan pertama kali bisa kepala sekolah pengangkatan pertama kali itu. Namun SK 2 tahun terakhirnya itu minimal SK honorer daerah ataupun guru tetap yayasan. SK kepala sekolah tidak bisa 2 tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Jadi silakan persiapkan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bagaimana seleksi PPG dalam jabatan itu? Nah, jadi di sini ya
Seleksi PPG dalam jabatan itu ada terbagi menjadi dua ya. Pertama tadi ya Bapak Ibu, yang sebelum mengikuti seleksi itu Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan. Tahapannya nih, setelah memenuhi persyaratan Bapak Ibu mengikuti seleksi administrasi. Nah, untuk mengetahui apakah Bapak Ibu itu bisa mengikuti seleksi administrasi atau tidak, silahkan buka SIM PKB nantinya diumumkan oleh Direktorat PPG bahwa telah diadakan seleksi administrasi, nanti diumumkan. Kemudian Bapak Ibu silahkan cek di SIM PKB apakah Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi administrasi. Nah, jadi pendaftaran di sini yang dinamakan pendaftaran itu ialah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi administrasi berarti Bapak Ibu sudah mendaftar ya. Ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi administrasi berarti Bapak Ibu sudah mendaftar. Adapun seleksi administrasi tadi yaitu mengupload 3 macam SK. SK pengangkatan pertama kali berupa bisa itu minimal SK kepala sekolah. Kemudian SK 2 tahun terakhir minimal itu SK Kepala Dinas Pendidikan. Dan yang ketiga adalah SK Pembagian Tugas 2 tahun terakhir. Nah, setelah mengikuti seleksi administrasi, Bapak Ibu nantinya mengikuti seleksi akademik. Nah, di dalam seleksi akademik ini banyak sekali ya teman-teman ataupun Bapak Ibu yang gagal dalam mengikuti seleksi akademik ini karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas ini diperlukan oleh Direktorat PPG ya untuk menyaring apakah jumlah peserta PPG ini yang diperlukan itu berapa. Jadi standarnya itu tidak diumumkan karena mengikuti jumlah pesertanya. Jika jumlah pesertanya banyak, maka standar nilainya juga nantinya menyesuaikan. Jika nilainya itu rata-ratanya tinggi, maka otomatis standar nilai kelulusan seleksi akademik ini juga nantinya tinggi. Nah, jadi begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi akademik pastinya mengulang kembali seleksi. Begitu ya, bukan berarti yang kelulusan seleksi akademik ini ditentukan oleh kota. Ya, jadi yang beranggapan kelulusan seleksi akademik itu ditentukan oleh kota itu salah besar. Yang menentukan kelulusan seleksi akademik itu adalah di tangan kita sendiri ya. Apakah nilai kita itu di atas rata-rata atau memang di bawah rata-rata. Nah, jadi begitu. Setelah lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi akademik, lalu Bapak Ibu ditetapkanlah menjadi peserta PPG. Nah, jadi setelah Bapak Ibu lulus seleksi akademik, Bapak Ibu itu sudah ditetapkan menjadi peserta PPG. Nah, namun keberangkatannya untuk mengikuti PPG itu disaring. Nah, diurutkan. Pengurutannya bagaimana? Yaitu di sini. Yang pertama dahulu masa kerja yang paling lama, ya. Setelah itu usia yang paling tinggi. Kemudian lagi sekolah yang berasal dari daerah khusus, ya. Dan yang terakhir adalah perolehan nilai hasil seleksi yang paling tinggi. Begitu aturan keberangkatan PPG-nya. Ya, ini urutannya. Siapa yang lebih dulu mengikuti program mengikuti pendidikan PPG, siapa yang diakhirkan. Ya, seperti saya itu pengalaman tahun 2017 lulus seleksi akademik, saya dipanggil mengikuti pendidikan PPG tahun 2019. Namun saya berhalangan, akhirnya saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah, mengapa saya dari 2017 2 tahun baru dipanggil di tahun 2019? Karena mengikuti antrian. Karena masa kerja saya itu tidak lama juga ya. Ya, memang standar saya, nilai saya itu sudah memenuhi di atas rata-rata ya, standar nilai seleksi akademik tadi ya. Jika nilai seleksi akademik itu di atas rata-rata, standar di atas ambang batas ya, maka dinyatakan lulus seleksi akademik. Nah, namun keberangkatannya tadi itu diurutkan. Pengurutannya ya ini. Nah, jadi begitu ya. Kemudian lagi di sini bagaimana dengan lulusan program guru penggerak? Untuk lulusan guru penggerak ya, yang sudah memiliki sertifikat ya, bukan yang sedang mengikuti atau sedang mengikuti pendidikan atau sedang proses ya.
Bukan, yang di sini yang dimaksud adalah yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, mereka itu dibebaskan dari pendidikan PPG ya. Pendidikan PPG itu selama 36 SKS ya. 36 SKS, namun diberi penghargaan kepada guru penggerak bebas seluruhnya dari 36 SKS tersebut. Nah, hanya saja mereka itu ya perlu mengikuti uji pengetahuan. Nah, ya, jadi mereka itu tidak mengikuti PPL dan tidak mengikuti uji komprehensif dan uji kinerja. Mereka hanya mengikuti uji pengetahuan. Namun untuk mencapai uji pengetahuan ini ya, bagi guru penggerak itu harus mengikuti tahapan seleksi administrasi dulu dan juga harus mengikuti seleksi kualifikasi akademik ya. Jadi bagi guru penggerak yang tidak mengikuti seleksi administrasi ya, mereka tidak bisa menjadi guru yang bersertifikat pendidik ya, tidak langsung ya, tidak langsung menuju ke uji pengetahuan, tidak, tetapi mereka harus mengikuti seleksi administrasi dulu, setelah itu mengikuti seleksi akademik dulu. Nah, seleksi akademik ini yang tantangan bagi guru penggerak ya, namun mereka diberi bonus, tidak mengikuti pendidikan lagi. Sedangkan bagi bukan guru penggerak, mereka harus mengikuti pendidikan nih di sini. Nah, di sini ya pendidikannya, bahwa pendidikan program PPG itu selama 36 SKS. Nah, di dalam 36 SKS itu diberi penghargaan ya bagi guru yang sudah bertugas, yang TMT-nya itu sampai dengan akhir tahun 2015 diberikan setara 24 SKS. Artinya mereka hanya memerlukan 12 SKS saja. Artinya mereka mengikuti pendidikan PPG selama 4 bulanan. Ya. Kemudian, nah sedangkan guru yang sudah bertugas ya, kemudian SK-nya itu sesudah tahun 2015 ya. Nah, 2016 sampai dengan 2025 mereka itu diberikan setara dengan 18 SKS. Artinya mereka separuh lagi ya untuk bisa mencapai program pendidikan PPG ini. Artinya mereka perlu mengikuti pendidikan PPG selama 6 bulan. Nah, guru penggerak itu bebas dari ini karena sudah 36 SKS. Jadi mereka perlu seleksi administrasi, kemudian perlu lagi seleksi akademik. Setelah itu, setelah lulus seleksi akademik, mereka menunggu saja langsung kepada uji pengetahuan. Jadi sudah jelas ya. Baik, sudah habis. Jadi kita kembali kepada hal-hal yang perlu dimutakhirkan ya kepada guru-guru yang sudah memenuhi persyaratan baik A atau B. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan NIK atau NIK yang ada di KTP ataupun kartu keluarga. Ini pastikan sudah terinput dengan betul di Dapudik. Nah, kemudian lagi NUPTK dan terakhir adalah tanggal lahir. Nah, jadi yang 3 macam ini pastikan sudah betul terinput di Dapudik. Nah, untuk mencek isian Dapudik itu bisa langsung cek di Dapudik atau bisa mencek isian Dapudiknya di halaman di sini ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Linknya di deskripsi di video ini nanti saya tampilkan. Ya, jadi di sini silahkan Bapak Ibu login ya untuk mencek ini tadi. Untuk mencek NIK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan NUPTK dan tanggal lahir. Yang mana jika salah antara 3 ini, NIK atau NUPTK atau tanggal lahir salah, maka memperbaikinya silahkan lapor kepada operator sekolah. Nanti operator sekolah yang membiriskannya ya. Jadi untuk membiriskan ini perlu di-scan. Kalau NIK yang perlu di-scan adalah KTP ataupun kartu keluarga ya. Begitupun juga yang lain-lainnya seperti NUPTK dan tanggal lahir. Nanti ada di-scan sesuai dengan perintah di halaman pptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ini operator sekolah yang melakukan. Namun sebelum ini kita mengetahui apa benar isiannya atau salah, silahkan cek secara mandiri ya Bapak Ibu. Mencek mandirinya di halaman tadi. Nih di sini ya di ptk.datadik.kemdikbud.go.id, silahkan klik login
Nah, di sini silahkan masukkan username dan password yang sama dengan Infogetika. Atau jika Bapak Ibu tidak tahu Infogetika, username dan passwordnya juga tidak tahu, silahkan tanyakan kepada operator sekolah. Setelah itu klik masuk. Nah, di sini ada beberapa menu nih, ada biodata, ada beban ajar, tugas pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB dan riwayat. Nah, sedangkan untuk poin yang in IK, in UPTK dan tanggal lahir, silahkan cek di menu di sini, di menu biodata. Nah, di menu biodata ini silahkan pastikan in IK, in UPTK dan tempat lahir itu sudah betul ya. Tanggal lahir sudah betul. Jadi NIK, NUPTK dan tanggal lahir itu sudah betul sesuai dengan dengan dokumen yang kita miliki ya. Nah, ini pastikan ini sudah betul, jangan sampai salah. Jika kesalahan, maka lapor kepada operator sekolah. Kemudian operator sekolah memperbaikinya di Perpal PTK data kemdikbud.go.id. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita isian yang 3 macam ini tadi bisa cek secara mandiri, di mana yaitu di PTK data di kemdikbud.go.id, di menu biodata masuk kepada di bagian identitas. Nah, jadi begitu ya. Jadi sudah kita masuk kepada poin yang kedua. Hal-hal yang perlu dimutakhirkan yang kedua adalah riwayat pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar yaitu ijazah SD hingga pendidikan terakhir melalui aplikasi Depodik Sekolah ya. Dari mulai jenjang pendidikan SD atau MA sampai ya, ijazah terakhir kita yaitu I1 ataupun I2 ya. Silahkan cek isiannya itu per ijazah. Nah, itu sudah isiannya sudah terisi dengan betul atau tidak. Nah, isian ini kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi menceknya di mana riwayat pendidikan formal? Jadi kita kembali ke sini. Setelah di biodata, kita cek ke pendidikan. Nah, di menu pendidikan ini isiannya itu ya mulai ijazah SD atau madrasah ibtidah sampai kepada ijazah terakhir I1 ya. Ini pastikan sudah terinput dengan betul ya. Jangan sampai ini tidak ada salah satu ya, atau misalnya setelah SD langsung ke ijazah I1 atau malah I1 saja, SD, SMA, SMP-nya tidak ada. Nah, atau salah satunya tidak ada. Ini perlu kesemuanya ini terisi ya, pastikan itu. Kemudian lagi yang ke C ya, yang perlu dimutakhirkan tadi. Yang ke C adalah yang ketiga, riwayat karir guru. Nah, ini riwayat karir guru itu ISKA ya. ISKA pengalaman kita mengajar itu mulai mana ya, sejak kapan dan tidak pernah putus, dibuktikan dengan terinputnya ISKA di Dapudik. Nah, ISKA di Dapudik itu ini kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi peserta PPG. Yang di sini nih, persyaratan di sini. Nah, minimal guru tersebut sudah menjadi guru 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini buktinya di mana? Buktinya ada di riwayat karir guru. Walaupun ya misalnya Bapak Ibu diangkat menjadi P3K di tahun 2022. Nah, kalaunya cuma P3K 2022 otomatis kan tidak termasuk nih 3 tahun terakhir. Nah, agar termasuk menjadi guru yang sudah bekerja selama 3 tahun terakhir, maka Bapak Ibu P3K yang diangkat tahun 2022 itu sudah menginput data riwayat karir guru sejak kapan menjadi guru honorer ya, sampai kepada diangkat menjadi guru P3K atau sampai kepada diangkat menjadi guru honorer daerah tanpa putus ya. Nah, riwayat karir guru itu berupa ISKA. Nih contohnya di sini. Masuk kepada menu riwayat. Nah, silahkan klik menu riwayat. Nah, di sini silahkan masukkan ya Bapak Ibu setiap tahun dan jangan putus ya. Setiap tahun dan jangan putus. Artinya jika diangkat
pertama kali mau honor di tahun 2019 ya, misalkan 2018 atau misalkan 2018, silakan input 2018 jadi guru honorer, 2019 jadi guru honorer lagi. Misalnya pindah-pindah sekolah ya tidak masalah, pindah-pindah sekolah tidak masalah, yang penting itu tidak putus. Kemudian input lagi 2020 ya, kemudian input lagi tahun 2021 dan 2022, itu sampai terakhir sampai 2023 itu memang terinput yang dengan betul ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sudah jelas ya. Ini kaitannya, sekali lagi, ini kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi peserta PPG ya. Nah, persyaratan untuk menjadi peserta PPG, yang dimana persyaratan menjadi peserta PPG ini adalah guru tersebut sudah bertugas selama 3 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu, misalkan guru P3K yang sudah bertugas ya selama puluhan tahun, ketika Bapak Ibu diangkat menjadi guru P3K, kemudian ISK-nya 2022, tapi tidak menginputkan di riwayat karir guru ini, tidak terinputkan dengan benar ya, putus-putus ataupun 3 tahun terakhir malah kosong isiannya, maka Bapak Ibu tersebut tidak terundang menjadi untuk menjadi calon peserta yang bisa mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2023. Kemudian data yang perlu dimutakhirkan yang terakhir adalah status kepegawaian dan jenis P3K melalui aplikasi Dapudik Dinas. Nah, jadi yang dimaksud status kepegawaian dan jenis P3K ini ya, ini memang wewenang yang menginputkannya ini adalah operator dinas pendidikan, operator Dapudik di dinas pendidikan. Namun kita bisa menceknya secara mandiri ya, apakah isiannya status kepegawaiannya itu sudah betul dan jenis P3K-nya sudah betul ya. Jadi kita cek di halaman biodata, kemudian masuk kepada ke menu kepegawaian di bawah. Nah, kepegawaian di sini silahkan cek, di sini ada status kepegawaian dan jenis P3K. Nah, pastikan status kepegawaian Bapak Ibu yang terakhir itu minimal guru honorer daerah ya, atau jika Bapak Ibu itu sudah P3K, pastikan ini sudah P3K dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah jenis P3K. Pastikan Bapak Ibu itu adalah seorang guru, bukan sebagai operator sekolah, tata usaha dan lain sebagainya. Jika bukan sebagai guru, maka otomatis tidak menjadi peserta PPG. Kayak memang namanya PPG itu adalah untuk guru. Nah, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Oh ya, dan terakhir di sini batas waktu pemutakhiran itu paling lambat tanggal 12 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Saya Yunandar Hirayansyah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.